Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Aulia dengan NPM 2478226 kelas TRI 3A. Di sini saya akan membuat video hands-on lab session 12, yaitu State Management, Div, Check Mode, dan Idempotent. Yang dimana pada lab session 12 ini memiliki tujuan. Yang pertama, mahasiswa dapat menulis playbook untuk menambah VLAN dan konfigurasi interface. Yang kedua, menjalankan playbook dengan normal mode dan check mode. Yang ketiga, membaca dan menafsirkan div. Yang keempat, mengamati idempotensi melalui rerun playbook. Dan yang terakhir, menjelaskan konsep-konsep Ansible berdasarkan hasil praktikum. Nah, di sini sebelumnya saya sudah mengerjakan lab session 12 yang dimana pada video hands-on ini saya akan menunjukkan dan menjelaskannya. Nah, jadi di sini kita langsung saja ke pre-exercise, yaitu memastikan terdapat file inventory.yaml. Jadi pada file inventory.yaml terdapat grup switch dan router berisi perangkat lengkap, menambahkan grup sub-switch yang berisi S1 dan S2. Di sini kita buka Docker. Kita coba ls. Di sini udah ada ya inventory. Get inventory. Nah, kurang lebih isi dari inventory.yaml seperti ini. Jadi pada awalnya ini terdapat all, cheerleaders, switch, kalau ada hostnya, ada S1, ada host, user, password, OS-nya, connection-nya. Bisa kita lihat di sini. Pada bagian router juga sama. Lalu pada bagian terakhir terdapat sub-switch, yaitu hostnya dengan S1 dan S2. Jadi tujuan inventory ini adalah memberitahu Ansible struktur perangkat, IP, username, password, dan jenis koneksi yang akan digunakan. Clear. Selanjutnya di sini kita akan menjalankan modul ping melalui Ansible untuk grup all, yang dimana di modul ping ini untuk memastikan semua perangkatnya ini berhasil kita ping. Di sini kita menggunakan perintah Ansible min I inventory all min m ping. Kita tunggu sampai di sini memang seperti ini, keluarnya ada warning gitu. Nah, bisa kita lihat di sini
S3, S4, S1, S5, S2 ini pingnya itu muncul pong, yang artinya Ansible ini berhasil mengakses semua perangkat. Nah, pada R1 juga di sini sukses dan S6 juga sukses, yang berarti semua perangkat ini berhasil diakses. Selanjutnya di sini kita ke exercise pertama, yaitu menambahkan VLAN. Jadi di sini membuat playbook VLAN add.yaml yang dapat menambahkan VLAN pada grup subswitch. Grup subswitch itu berisi S1 dan S2. Di sini saya telah buat VLAN add. Nah, bisa kita lihat jadi playbook VLAN add.yaml ini digunakan untuk menambahkan VLAN 400 pada semua perangkat yang ada di subswitch. Nah, di sini. Lalu ini terdapat name add VLAN configuration. Jadi di sini itu akan menambahkan VLAN 400 dengan namanya itu mgmt. Di sini kita keluar, clear. Lalu di sini kita jalanin perintahnya. Dengan menggunakan Ansible playbook min-i inventory.yaml VLAN add.yaml. Jadi dia akan membaca file inventory.yaml. Nah, di sini akan muncul play add VLAN configuration. Jadi akan menambahkan VLAN konfigurasi dengan tasknya itu menambahkan VLAN 400. Di sini harusnya ada play recapnya. Kita coba buka ulang. Nah, di sini muncul ya play recapnya. Bisa kita lihat di sini pada S1 dan S2 ini change. Lalu pada recapnya ini change 1 yang artinya true, sedangkan change 0 itu artinya false. Jadi di sini hasil outputnya, playbook ini berhasil menambahkan VLAN yang sesuai pada playbook VLAN add.yaml, menambahkan VLAN 40. Nah, bisa kita lihat ya di sini. Lalu di sini terdapat pertanyaan yang dimana nomor 1 pada output, apakah task add VLAN 400 menghasilkan change 1 atau change 0? Jelaskan berdasarkan kondisi aktual switch sebelum perubahan. Jadi, ketika konfigurasi yang diminta ini sama persis dengan konfigurasi yang sudah ada di perangkat, Ansible ini mendeteksi bahwa tidak ada konfigurasi baru yang perlu ditambahkan, sehingga statusnya oke. Tetapi bisa kita lihat di sini statusnya change, yang artinya VLAN 400 ini belum ada div S1 dan S2. Maka statusnya itu change, bukan oke.
jika dia sudah ada sebelumnya, dia tuh akan menampilkan output oke pada S1 dan S2. Nah, nomor 2, pilih salah satu perangkat switch. Apakah muncul pesan div? Tuliskan teks div yang muncul. Di sini kita bisa di sini kita coba jalanin clear. Bisa kita lihat di sini tuh ketika menjalankan perintah untuk menampilkan div, dia tuh malah muncul change S1 karena modul iOS config ini tidak dapat membaca running config secara penuh pada perangkat, sehingga Ansible ini tidak dapat menampilkan div. Lalu pertanyaan ketiga, periksa running config, apakah VLAN 400 sudah muncul? Bagaimana membuktikannya jika VLAN 400 berhasil dibuat? Di sini kita buka S2. Running config section. Bisa kita lihat di sini terdapat VLAN 400. Jadi untuk membuktikan bahwa VLAN 400 ini berhasil dibuat, di sini melakukan pengecekan langsung pada switch dengan menggunakan perintah show running config section VLAN 400. Yang dimana hasilnya itu akan menampilkan VLAN 400. Nah, seperti ini ya. Kita coba show VLAN. Nah, bisa kita lihat di sini pada VLAN 400 ini dia tuh memiliki nama dengan VLAN 0400. Jadi ini itu menunjukkan bahwa VLAN 400 ini sudah ada di running config dan nama VLAN-nya juga tersimpan. Selanjutnya yaitu exercise 2, menjalankan check mode dan div mode. Jadi kita di sini akan mengupdate pada file VLAN.yaml dengan mengubah hostnya ini menjadi group switch, yang dimana sebelumnya ini hostnya ini merupakan sub switch, kita ubah menjadi switch. Nano VLAN di sini kita ubah menjadi switch. Enter, Ctrl X, clear. Nah, sudah. Lalu di sini kita coba menjalankan perintah. Nah, ini
Jadi pada exercise 2 ini sama seperti exercise pertama, tetapi di sini add VLAN 400-nya itu pada grup switch, semua switch dari S1 hingga S6. Nah, bisa kita lihat, kita tunggu. Kita coba. Nah, bisa kita lihat ini running ya. Jadi pada S1 dan S2 ini chance-nya 1 yang berarti true, sedangkan S4, S5, dan S6 dia tuh chance-nya 0, yang dimana berarti kalau chance 0 itu pada konfigurasi sebelumnya pada S4 sampai S6 ini sudah memiliki VLAN 400. Maka dia di sini akan menampilkan OK. Lalu di sini menjalankan playbook VLAN dalam cek inventory. Di sini kita coba jalanin perintah Ansible playbook main inventory.yaml VLAN add.yaml check diff, yang dimana playbook ini itu untuk mensimulasikan perubahan, memastikan apakah VLAN 400 akan dibuat atau tidak tanpa mengubah perangkat apapun. Kita tunggu, emang agak lama. Bisa kita lihat pada S5 dia tuh OK, sedangkan S1, S2 chance, S3, S4 OK, S6 OK. Nah, bisa kita lihat di sini untuk play recapnya pada bagian S1 dan S2 dia tuh chance-nya 1, sedangkan S3 sampai S6 dia chance-nya 0. Yang dimana hasil ini menunjukkan switch yang belum mempunyai VLAN 400 itu akan muncul diff yang berisi rencana penambahan VLAN. Sedangkan switch yang sudah memiliki VLAN 400 diff-nya itu kosong. Tapi pada perintah ini dia tuh tidak menampilkan diff ya. Nah, jadi di sini pertanyaan 4,
pada device yang belum memiliki VLAN 400, bagaimana isi div-nya? Tunjukkan beberapa baris div tersebut. Bisa kita lihat di sini tuh div-nya tuh nggak muncul. Dia cuma muncul pada S1 dan S2 ini change, yang dimana konfigurasinya ini terjadi, sedangkan pada S3 sampai 6 ini dia menunjukkan oke. Jadi dia tuh konfigurasinya sudah ada VLAN 400-nya. Jadi di sini dia tuh tidak terdapat div-nya. Lalu pada pertanyaan kelima, pada device yang sudah memiliki VLAN 400, bagaimana div-nya? Apakah isinya berbeda dibanding device yang belum punya? Seharusnya itu berbeda, tetapi di sini tidak muncul div-nya. Tapi kita bisa melihatnya dari statusnya. Ini bisa kita lihat change 1 artinya dia true, sedangkan change 0 dia false. Yang dimana change 0 itu tidak melakukan perubahan karena VLAN 400 ini sudah ada sebelumnya di switch S3 sampai S6. Lalu pertanyaan ke-6, berdasarkan hasil Anda sendiri, jelaskan apa yang membedakan check mode dengan normal mode. Check mode itu seharusnya menampilkan perubahan yang terjadi, sedangkan normal mode itu menunjukkan status change true atau false, yang dimana perubahannya ini sudah diterapkan. Selanjutnya exercise ketiga, yaitu observasi idempotensi. Jadi di sini kita akan menjalankan playbook add VLAN.yaml untuk kedua kalinya. Di sini kita clearin dulu. Menjalankan perintah ansible playbook min inventory. Kita coba jalanin lagi. Kita tunggu di sini dia muncul tagsnya add VLAN 400. Kita tunggu sampai hasil playbooknya muncul. Nah, bisa kita lihat ini change S1, S2 ini change statusnya, sedangkan S3, S4, S5 itu statusnya oke. Nah, ini muncul sama hasilnya seperti sebelumnya. Lalu nomor 7, apakah pada run kedua muncul change 1 atau change 0? Tuliskan buktinya. Jadi pada run kedua seharusnya ini pada S1 dan S2 tuh change-nya 0. Tetapi di sini malah change 1. Jadi
pada S3, S4, S5 change 0, yang berarti tidak ada konfigurasi baru yang ditambahkan karena tidak terjadi perubahan. Seharusnya S1 sama S2 juga tidak ada terjadi perubahan karena sudah menjalankan playbook 2 kali. Seharusnya change-nya berubah menjadi 0, tetapi di sini change-nya tetap 1. Lalu pertanyaan ke-8, mengapa pada run kedua tidak ada perubahan? Gunakan hasil diff dan output untuk mendukung jawaban. Jadi pada run kedua tidak ada perubahan karena VLAN yang ingin ditambahkan itu sudah ada di konfigurasi switch. Jadi saat mengecek diff seperti sebelumnya, itu tidak ada perbedaan dengan running config. Dan diff-nya juga pada perintah yang telah dijalankan yang pada exercise 2 itu diff-nya itu kosong. Lalu yang ke-9, dari hasil praktikum Anda sendiri, jelaskan dengan kata-kata Anda apa itu idempotensi dalam konteks Ansible. Jadi idempotensi adalah menjalankan playbook berulang kali akan menghasilkan kondisi yang sama tanpa menyebabkan perubahan tambahan jika konfigurasinya sudah benar. Jadi jika perangkatnya ini sudah sesuai dengan yang diinginkan, Ansible ini tidak akan mengubah apapun. Nah, selanjutnya di sini exercise 4 yaitu konfigurasi interface dengan parents. Jadi parents ini digunakan agar Ansible masuk ke submode konfigurasi tertentu seperti interface atau VLAN, yang dimana memastikan perintah di lines ini ditempatkan pada konteks yang benar sehingga konfigurasinya ini valid dan idempotent. Di sini kita akan membuat playbook interface _config.yml. Di sini saya sudah membuatnya. Nano interface config. Nah, bisa kita lihat di sini namanya configure interface description dengan hostnya itu switch, lalu getters facts ini 0 sesuai sama contohnya, lalu text ini mengeset description and enable interface, iOS config parents interface Ethernet 0/1 lines description link to R1 no shutdown. Kita clear. Jadi tujuan playbook interface config.yml ini untuk mengatur deskripsi interface dan memastikan interface ini no shutdown pada Ethernet 0/1 di semua switch. Nih, di semua host switch. Jadi di sini kita akan menjalankan perintahnya. Interface nah di sini name-nya itu configure interface description, tagsnya set description and enable interface.
Lalu di sini akan menjawab pertanyaannya juga. Ini chunks. Ini hasil runningnya ketimpa, kita ulang lagi aja. Sambil menunggu, pertanyaan ke-10, apa isi div ketika playbook dijalankan pertama kali? Tunjukkan baris div dari output Anda. Jadi div-nya itu sama seperti sebelumnya, div-nya tidak muncul. Seharusnya pada run pertama itu akan menampilkan output div yang menunjukkan baris konfigurasi baru yang ditambahkan. Contohnya itu seperti tanda plus, itu yang berarti tanda plus itu artinya misalnya plus interface Ethernet 0/1, yang dimana tanda plusnya itu berhasil ditambahkan pada interface-nya, berhasil ditambahkan. Sedangkan tanda min itu berarti dia itu arti div-nya itu interface-nya itu dihapus atau dikurang, jadi dia tuh akan menampilkan div min. Sedangkan kalau plus itu dia tuh artinya berhasil menambahkan interface. Di sini chunks-nya berubah jadi satu semua. Lalu pertanyaan 11, setelah run kedua, apakah div-nya berbeda? Jika kosong, jelaskan mengapa. Jadi pada run kedua div-nya ini tidak muncul atau kosong, dan outputnya atau statusnya ini berubah menjadi OK, bukan chunks, karena interface Ethernet source 0/1 sudah memiliki description link to R1 dan sudah dalam kondisi no shutdown, jadi tidak ada perubahan yang perlu diterapkan. Pertanyaan ke-12, periksa running config device Anda. Apa deskripsi interface Ethernet 0/1 setelah playbook dijalankan? Jadi periksa running config. Nah, bisa kita lihat di sini dia tuh muncul interface Ethernet 0/1, description-nya link to R1. Jadi description pada Ethernet 0/1 itu dia di link to R1. Lalu pertanyaan ke-13, bagaimana perilaku Ansible ketika konfigurasi menggunakan parents dibandingkan tanpa parents? Jadi dengan parents, Ansible ini masuk ke mode interface konfigurasi terstruktur dan aman. Sedangkan tanpa parents, itu Ansible mengirim komen mentah atau perintah mentah yang tidak memastikan mode interface, jadi lebih beresiko salah konfigurasi.
Nah, selanjutnya ini exercise 5 menjawab pertanyaan. Berdasarkan hasil check mode dan div pada VLAN, jelaskan apa yang dimaksud state management. Jadi, state management adalah Ansible memastikan konfigurasi device berada dalam keadaan yang sesuai dengan yang didefinisikan di playbook, bukan sekedar mengeksekusi perintah, tetapi mengecek apakah VLAN ini sudah ada atau belum, dan mengecek apakah konfigurasi sudah sesuai atau belum. Jadi check mode plus div ini menunjukkan bagaimana Ansible membandingkan state yang diinginkan dengan state yang ada. Selanjutnya ke-15, dengan merujuk output Anda, jelaskan bagaimana Ansible memutuskan apakah sesuatu harus berubah atau tidak. Jadi Ansible membandingkan konfigurasi sekarang dengan konfigurasi di playbook. Jika beda, maka berubah. Tetapi jika konfigurasi sekarang dengan playbook sama, maka dia itu tidak terjadi perubahan. 16. Gunakan contoh dari device Anda. Apa perbedaan perilaku Ansible antara menjalankan playbook pertama kali? Jadi menjalankan playbook pertama kali, Ansible itu seharusnya menemukan config yang belum ada, seperti statusnya itu change, serta muncul div seperti simbol plus. Sedangkan menjalankan playbook kedua itu config-nya ini sudah sesuai, maka statusnya ini berubah menjadi oke, bukan change. Lalu tidak ada div karena tidak terjadi perubahan. Menjalankan playbook dalam check mode. Jadi Ansible ini hanya mensimulasikan, tidak mengubah device, tetapi tetap menampilkan apa yang akan berubah. Nomor 17, apa manfaat div dalam deployment konfigurasi jaringan? Jelaskan berdasarkan praktikum. Jadi div ini akan membantu melihat perubahan apa yang akan diterapkan sebelum benar-benar dijalankan. Berdasarkan pengalaman praktikum yang telah dilakukan, di sini saya bisa tahu baris konfigurasi apa yang ditambahkan atau diubah. Yang kedua, mencegah kesalahan konfigurasi karena kita tuh bisa ngecek ulang sebelum Ansible ini benar-benar menerapkan perubahan. Yang ketiga, memastikan playbook ini sudah benar, terutama saat menambahkan VLAN 400. Selanjutnya yang terakhir itu memudahkan troubleshooting karena kita tahu apakah perubahannya ini terjadi atau tidak. Mungkin segitu aja video hands-on dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.